Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ladies, perkenalkan, saya Fitri Maria Ulfa, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai siklus menstruasi. Penasaran kan? Kalau begitu, langsung saja check it out. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari jalan lahir wanita yang telah memasuki masa pubertas akibat peluruhan lapisan endometrium. Fase pada siklus menstruasi ada 4. Apa saja itu? Next slide. Pertama, fase folikular. Pada fase ini, hormon yang berperan adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan hormon LH atau luteinizing hormone, di mana kedua hormon tersebut diproduksi di hipofisis anterior atas kendali hipotalamus. Hipotalamus akan memproduksi serta melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang nantinya akan menstimulasi hipofisis anterior agar menghasilkan serta melepaskan hormon FSH dan hormon LH. Hormon FH dan LH yang telah diproduksi dan dilepaskan akan menstimulasi ovarium agar menghasilkan folikel-folikel yang disebut dengan folikel primordial. Nah, folikel ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari folikel matang yang siap dilepaskan saat ovulasi. Hormon LH akan masuk ke sel teka yang ada pada folikel untuk mengaktifasi enzim-enzim yang akan mengubah kolesterol menjadi androgen. Nah, androgen yang telah dihasilkan akan dikirim ke sel granulosa. Atas kendali hormon FH, enzim aromatase akan diaktifasi untuk mengubah androgen menjadi estrogen. Semakin lama folikel pun semakin membesar, maka estrogen yang dihasilkan pun semakin meningkat. Peningkatan estrogen ini memberikan feedback negatif ke hipotalamus agar mengurangi produksi hormon GnRH. Nah, pengurangan produksi GnRH ini mempengaruhi pengurangan produksi hormon FSH dan LH sehingga menurun. Namun, hormon LH tidak turun karena ternyata estrogen perlu bantuan progesteron untuk menurunkan LH. Karena pada fase ini progesteron belum diproduksi, maka terjadi lonjakan pada LH. Selain itu juga, penurunan FSH ini mempengaruhi seleksi folikel. Hanya folikel yang memiliki reseptor FSH yang rapat yang mampu bertahan sampai finish sehingga menghasilkan satu folikel dominan. Adapun folikel-folikel yang tidak mampu untuk bertahan akan mengalami apoptosis atau kematian. Pada fase folikel akhir, hormon estrogen semakin meningkat sehingga memberikan feedback positif pada hipofisis anterior yang menyebabkan lonjakan LH dan FSH. Namun FSH tidak terlalu signifikan peningkatannya. Lonjakan LH ini terjadi sehari pada pertengahan siklus, tepatnya sehari sebelum ovulasi. Lonjakan LH ini mempengaruhi 4 hal, yaitu yang pertama, penghentian sintesis estrogen pada folikel menyebabkan penurunan estrogen. Yang kedua, memulai kembali meiosis oosit primer menjadi oosit sekunder pada folikel yang siap dilepaskan saat ovulasi. Ketiga, memicu pembentukan prostaglandin pada uterus yang berperan dalam ovulasi. Keempat, menyebabkan diferensiasi folikel menjadi korpus luteum. Nah, setelah folikel matang, folikel siap dilepaskan dari ovarium menuju tuba Fallopi dengan cara ditangkap menggunakan Fimbriae, kemudian disalurkan ke tuba Fallopi, tepatnya ke ampula tuba.
Proses ini disebut dengan ovulasi, yaitu pelepasan folikel yang sudah matang dari ovarium ke tuba Fallopi. Setelah ovulasi, folikel menjadi korpus luteum yang nantinya akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, dengan adanya hormon progesteron akan menghambat kenaikan produksi hormon FSH dan LH. Adanya penurunan kedua hormon tersebut bertujuan untuk menghambat perkembangan serta pematangan folikel baru sebelum korpus luteum dibuahi atau mengalami degenerasi. Korpus luteum akan mempengaruhi penebalan pada endometrium karena adanya hormon estrogen dan progesteron yang meningkat pada fase ini. Jika setelah beberapa hari korpus luteum tidak kunjung dibuahi, maka korpus luteum akan semakin mengerut dan pada akhirnya mati. Nah, dengan adanya hal tersebut berpengaruh terhadap estrogen dan progesteron yang semakin berkurang. Adanya penurunan hormon estrogen dan progesteron menyebabkan lapisan endometrium yang sebelumnya menebal menjadi meluruh bersama korpus luteum yang sudah mengalami degenerasi. Nah, pada fase inilah disebut dengan fase menstruasi. Seperti itu gambaran besar mengenai siklus menstruasi. Semoga bermanfaat dan tidak memuaskan ya. Yuk cari tahu lagi lebih detail. Makin banyak tahu, makin banyak ilmu. Sekian dari saya, mohon maaf banyak salah.